Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidil gurril muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kabar antum sekalian? Kami berharap dimanapun Anda berada, dimanapun antum berada, antum dalam keadaan baik, antum dalam keadaan sehat, dan yang terpenting, antum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwatal iman, di kesempatan yang berbahagia ini, subhanallah, di hari-hari yang mulia, di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, untuk melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu karyanya, Buya Hamka pernah mengisahkan bahwa ketika Raja Iskandar Dzulkarnain pada suatu masa ingin menaklukkan sebuah kota, di pagi harinya beliau berbicara kepada para pasukannya. Apa pesan beliau kepada pasukannya? Wahai pasukanku, kata sang raja, nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Nah, ketika kalian melewati sungai tersebut, apa saja yang kalian injak, ambillah. Ambillah sebanyak-banyaknya, semampu kalian membawanya. Inilah pesan sang raja kepada para pasukannya sebelum menaklukkan sebuah wilayah. Akhirnya tibalah malam hari. Sang raja dan pasukan pun melewati sebuah sungai. Para pasukan terbagi menjadi 3 golongan. Ikhwatal iman. Golongan yang pertama, acuh tak acuh mendengarkan pesan dari sang raja tadi pagi. Sehingga apa yang mereka lakukan? Kelompok pertama ini tidak mengambil apapun ketika melewati sungai yang mereka injak. Mereka acuh, ngapain mengambil? Paling bebatuan sungai biasa. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengambil ala kadarnya dari apa-apa yang mereka injak ketika melewati sungai. Hanya ya ala kadarnya begitulah. Kemudian ada kelompok yang ketiga, hadirin, yang mereka mengikuti pesan apa yang disampaikan oleh sang raja.
Apa yang mereka injak, mereka ambil. Apa yang mereka injak, mereka ambil. Sehingga bawaan mereka begitu berat, begitu bersusah payah mereka membawanya. Hadirin ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tibalah esok paginya, sang raja pun bertanya kepada para pasukan, wahai pasukanku, coba kalian tengok, coba kalian lihat, apa kira-kira yang kalian ambil semalam? Subhanallah, alangkah terkejutnya para pasukan. Terutama mereka yang mengambil begitu susah payah, mengambil begitu banyak setiap apa yang mereka injak. Ternyata yang mereka bawa adalah batu mulia, batu intan, batu permata. Apa yang terjadi dengan kelompok pertama? Mereka menyesal. Kenapa? Karena tidak mengambil sedikit pun dari apa yang mereka injak. Kelompok kedua, lihat, mereka agak senang sedikit, namun tetap ada sedikit penyesalan. Kenapa? Mereka tidak banyak mengambil batu-batu yang mereka injak semalam. Mereka hanya mengambil ala kadarnya. Kelompok yang ketiga, subhanallah, inilah kelompok yang beruntung, hadirin. Kenapa? Karena mereka mengambil begitu banyak batu-batu mulia, intan, permata yang mereka injak semalam. Subhanallah. Ini kisah yang luar biasa. Kalau kita analogikan dengan bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah, naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa suffidatis syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Rasulullah kepada para sahabatnya ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau dari awal-awal Ramadan sudah mengingatkan, wahai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari awal sampai dengan akhir keberkahan begitu banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan ini, hadirin ihwatal iman, pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup di bulan ini, semuanya Allah buka. Jadi suasana ibadah di bulan ini, subhanallah, begitu nikmat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan aroma surga di bulan ini. Pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan dipenjara. Setan-setan tidak ada yang dibiarkan oleh Allah untuk mengganggu umat yang beriman di bulan ini. Jadi subhanallah, betapa nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bahkan
Dilanjutkan sabdanya oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Hadirin, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saat ini kita berada di penghujung 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Sesaat lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang mana di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah inti dari bulan Ramadan itu. Banyak dari masyarakat kita, kaum muslimin, mereka salah mengartikan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Banyak dari saudara kita menganggap Ramadan itu adalah di 10 hari pertama. Sehingga apa yang terjadi? Masjid-masjid penuh, masjid-masjid ramai. Sebelum adanya virus corona tentunya. Kalau sekarang memang masjid sepi. Ya, karena memang dilarang ya oleh pemerintah untuk kita beribadah karena khawatir tersebarnya virus. Tapi dulu, tahun-tahun sebelumnya, awal Ramadan di 10 hari pertama, kaum muslimin begitu antusias mereka datang ke masjid. Mereka sholat tarawih, mereka tadarus, mereka melakukan amalan saleh. Karena mereka menganggap inti Ramadan ada di 10 malam pertama. Sehingga ketika memasuki 10 malam kedua, masyarakat kita mulai kendor ibadahnya. Masyarakat kita mulai tidak semangat ibadahnya. Terbukti dengan kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu, bagaimana masjid di 10 malam pertama mulai maju sopnya. Ya, kaum muslimin sudah mulai meninggalkan. Ya, wallahu a'lam kalau di 10 malam yang kedua ini, apakah kaum muslimin di rumah masih melakukan tarawih bersama keluarga? Ya. Apakah masih melakukan tadarus bersama keluarga? Apakah masih melakukan amalan saleh sebagaimana semangatnya dulu di 10 malam pertama? Ya. Bahkan di 10 malam ketiga, ya, kualitas ibadah semakin menurun. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ihwatal iman. Kenapa? Karena di 10 malam terakhirlah sesungguhnya inti daripada bulan suci Ramadan. Ya. Kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ya, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau menjauhi istri-istrinya. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau menyingsingkan lengan bajunya. Semangat. Lebih semangat lagi ibadahnya dibandingkan 10 malam pertama, dibandingkan 10 malam kedua. Kenapa? Karena inti Ramadan beliau tahu betul berada di 10 malam terakhir. Maka apa yang beliau lakukan? Syadda mi'dzarahu. Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi ibadahnya. Kemudian apa? Ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan tilawah. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqaza ahlahu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan istri-istrinya, membangunkan anak-anaknya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kenapa? Karena beliau yakin di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka
yang mengisinya dengan rangkaian ibadah-ibadah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, kata sabda beliau apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada malam itu ada satu malam. Ya, pada bulan ini, bulan Ramadan, ada satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang beribadah, berhasil berjumpa dengan Lailatul Qadar, berhasil menemukan Lailatul Qadar, kemudian dia beribadah di malam itu. Kalau dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti dia sholat 1000 bulan. Kalau dia tilawatil Quran, membaca Al-Quran tadarus, maka pahalanya dia tadarus seperti dia tadarus selama 1000 bulan. Kalau dia berzikir di malam itu, maka subhanallah, pahala zikirnya seperti dia berzikir selama 1000 bulan. Kalau dia sedekah di malam itu, kalau dia berinfak, kalau dia membantu orang lain di malam itu, subhanallah, pahalanya seperti dia berinfak, bersedekah, membantu orang lain yang membutuhkan selama 1000 bulan, subhanallah, ihwatal iman. Jadi inti Ramadan ada di 10 malam terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Maka mari kita ajak saudara-saudara kita ajak orang tua kita ajak keluarga kita untuk mengisi malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya hadirin sekarang, 1000 bulan itu berapa tahun? Ya, 1000 bulan itu kalau kita ya konversikan sekitar 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Sekarang ada enggak sih umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya 83 tahun 4 bulan? Ada enggak? Ada, tapi sedikit. Ya, tapi sangat minimalis. Ya, rata-rata umurnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling bantar ya sampai ya, 60 tahun sampai 70 tahun. Umur ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Ada yang belum sampai 60 tahun meninggal dunia, ada. Ada yang lebih dari 70 tahun masih hidup, ada. Namun sangat terbatas. Ya, tapi mayoritas umur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita pikir-pikir hadirin, ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain, apakah cukup amalan yang kita lakukan dari usia kita 15 tahun menjelang balik misalnya, kemudian sampai dengan usia 60 tahun, ya kurang lebih berapa? Kurang lebih ya 45 tahun usia kita. Apakah 45 tahun itu mungkin kita lakukan sepanjang harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah 45 tahun di mana kita hidup itu kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka momen Lailatul Qadar 10 malam terakhir ini harus kita jadikan momen yang benar-benar spesial dalam kehidupan kita. Karena surga yang kita idam-idamkan, surga yang kita impikan, surga yang kita tentunya berkeinginan memasukinya, tidaklah cukup dengan hanya amalan-amalan ibadah yang sedikit yang kita lakukan. Maka perlu kita maksimalkan amalan-amalan kita. Dengan cara apa? Mari kita hidupkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini dalam rangka mencari Lailatul Qadar, menggapai magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain.
Ya, maka khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal Ramadan ditutup dengan apa? Ungkapan faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa orang yang tidak mengambil kebaikan sedikit pun dari bulan suci Ramadan, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin, Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengabarkan kepada kita tentang betapa mulianya bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah mengabarkan, mengajarkan kepada kita, mari kita isi bulan suci Ramadan dengan rangkaian-rangkaian ibadah kepada Allah. Apalagi sebentar lagi di 10 malam terakhir, mari kita lebih bersemangat lagi ibadah. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang merugi. Sebagaimana di awal tadi dikisahkan ketika Iskandar Dzulkarnain mengabarkan kepada pasukannya bahwa nanti malam kita akan melewati sungai. Ya, tapi Iskandar Dzulkarnain tidak memberitahu bahwa sungai yang akan dilewatinya itu ya terdapat batu-batu yang berharga. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Pasukannya terbagi menjadi 3. Ada yang ngambil, ada yang tidak ngambil, ada yang ngambil ala kadarnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin ihwatal iman, memberitahukan kepada umatnya jauh 14 abad yang lalu. Beliau mengabarkan bahwa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, Rasulullah menggambarkan begitu gamblang, tidak menutup-nutupi sedikit pun tentang keistimewaan bulan ini. Jangan sampai umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Ya, golongan yang pertama, mereka yang tidak mengambil sedikit pun keberkahan dari bulan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan yang kedua, ya, ketika Ramadan berlalu hanya sedikit saja keberkahan yang dia ambil. Ya, tapi hendaklah kita menjadi golongan yang ketiga, golongan yang di mana bersungguh-sungguh menggapai keberkahan yang telah Allah anugerahkan kepada umat ini. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah, terutama sesaat lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita, senantiasa membantu kita, senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan. Bantulah kami juga ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.